Waduh, kalau dari awal Estimasi kasar lah. bangun mesin itu sampai jadi sekarang 2 digit lah adalah. 2 digit ada? Iya. Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Di vlog gue kali ini, nah di depan ada Mas Matias. Oke. Mas Matias ini, aduh sebenarnya berat nih. Karena sebenarnya jabatan saat ini aduh suatu kehormatan nih sebagai Ketum Propermatic Jakarta ya. Iya, betul. Mas Matias ya. Dan hari ini bersedia nih mau direview di tengah kesibukannya. Nah, kesibukannya terkini apa nih, Mas Matias? Kesibukannya sekarang chat aja sih. Nah, sebenarnya mau iklan itu dikit sih. Iya. Karena ini markasnya D2K ya? D2K Garage. Oke, D2K itu apa, Mas? D2K itu sebenarnya kita basicnya itu sebenarnya tukang cat lah. Tukang cat, tapi bisa pemasangan barang, instalasi segala macem untuk kayak memasang mas rem sekalian atau Kevlar ataupun kayak krum-krum kaki-kaki lah gitu. Oke. Nah, Mas Matias, tapi oke teman-teman, jadi udah kita nggak jualan lagi kok. Nanti lah, singgung dikit lagi di tengah. Tapi sebenarnya intinya adalah gue mau nge-review motornya Mas Matias nih. Ini, wah, udah kayaknya temanya konsepnya apa nih Mas? Daripada gue salah sebut nih. Daily use ya, bisa dibilang daily use. Proper dibilang enggak, ya daily use aja lah. Daily use ya, daily use. Nah teman-teman, for your info juga, ini Vario 2015 ya? 2015, yang LED keluaran pertama. LED keluaran yang pertama ya. Nah, berarti kita langsung bahas yang terkini aja kali ya, Mas Matias ya. Dari tampak depan dulu nih, apa nih yang udah diganti nih, Mas? Tampak depan apa ya? Sebenarnya nggak banyak sih yang diubah sih, kayak. Pastinya cat dulu ya. Cat ya keseluruhan ya. Mau langsung cat aja. Langsung cat dulu kali ya. Kalau cat paling sih ini warnanya gue nggak terlalu paham intinya sih, kayaknya hijau apa gitu ya. Iya. Terus ini mixing dari dye warna. Oke. Terus pernisnya itu full glasurit. Oke. Paling ya aksen-aksen Kevlar lah, pemanis. Iya. Terus kayak kalau dari bagian headlamp itu gue pakai alis. Iya. Terus LED-nya itu di-upgrade 10 watt. LED upgrade ya? Boleh langsung coba nggak sih Mas? Soalnya gue jujur tadi sinematiknya takutnya gue kelupaan. Gitu. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan banget sih. Mudah-mudahan. Tapi kalau di jalan itu ya lebih terang lah. Lebih terang ya? Betul. Oke. Dan sen juga berarti? Oh ya, sen itu running. Nggak running sih ini ya. Oh oke. Ya ini sekalian sama alisnya lah. Sekalian sama alisnya ya. Oke. Teman-teman gambarannya. Itu BTW kalau spill budget harga mungkin Mas? Kalau upgrade LED itu kemarin sekitar sama alis itu hampir 750.000 lah. 750 ya? Nah Mas Matias, berarti kalau dari lampu tadi udah kita bahas, lanjut ke apa lagi nih kira-kira? Kokpit mungkin. Oke, boleh. Paling pengereman aja sih. Iya. Kayak ini mas rem RCB S1, kanan kiri, handle-nya. Terus ya inilah udah wajar lah ini ya. Iya, udah pasti ya. Anak Vario. Spion flag, oke. Terus paling ya gripnya ini pakai Daytona. Daytona ya. Ini karena belang emang yang ini belinya second, yang ini beli baru. Oke. Gitu. Nah itu spion click budget berapa Mas? Kita pasti udah tahu lah. Cuman kali aja mungkin tetap masih ada yang baru nonton dan butuh referensi harga. Kalau spion click yang originalnya itu sekitar 200 ribuan. 200 ribu ya. RCB S1-nya? S1-nya ini, wah ini sekarang udah lumayan sih. Kanan kirinya itu hampir 1,5 lebih, 1,7an lah. Dan ininya sendiri, handle gripnya Mas? Grip ini nggak nyampe 100 sih. Kemarin tuh sekitar 80 ribuan lah Daytona. Oke. Dan lanjut, ini udah pasti ya tadi yang disebut sama ini Mas. Kevlar. Kevlar di visor sama di dasi aja. Dasi aja ya. Dasi aja itu
berapa nih? Bahan dari dia itu sekitar 600.000. 600 ya bahannya. Udah visor dan jadi dasi. bahan dari visor sama dasi itu yang standar kita simpen, bahan dari dia udah jadi Kevlar. Oke. Jadi kurang lebih segitu teman-teman gambarannya. Nah, mungkin kita agak turun ke bawah dikit nih. Oh iya boleh. Mas Matias, area bawah berarti apa aja yang udah diganti nih? Paling selang rem, Selang rem. pengereman udah total lah, udah ganti. Gitu ya. Dan ya kalau velg KTC tadi lah KTC ya. tadi, yang depan baru, belakang. Abis riding ke Bandung ya, kayaknya ya Mas Matias. Bawa dari Bandung ini velgnya. Oke, dan itu harganya kalau saat itu masih 1.350.000. Ya segitu ya, gitu teman-teman. Paling kalau pengereman sih ini pakai Brembo 2 piston sama brake ininya nih, piringannya itu pakai Galver. Piringannya pakai Galver ya. Oke, teman-teman. Budget berapa nih, Mas? Kalau misalnya buat piringan dan si untuk Galvernya ini sekitar 600.000. Ya. Kalau Brembonya ini kemarin dapat second itu 1,8. Nah ini bracket itu beli jadi di Shopee. Beli jadi di Shopee ya? Tapi emang nggak PNP, harus ada bubut-bubut sedikit lah di bagian bracket ini. Di bagian bracket itu ya maksudnya. Oke, kurang lebih jadi seperti itu. Terus juga ini selang remnya ini pakai Morin yang fitting derajat. Oke. Kena berapa tuh Mas kira-kira? Ini selang rem 200.000. 200.000 ya? Nah, berarti kita... balutan ban nih Mas? Oh iya, ban ini pakai Corsa R46, ukurannya itu 90/80. Oke, ya anak vario banget lah ya, Iya. udah pasti. Udah amannya bermain di situ Iya, aja. amannya ukuran segitulah, Gitu. 90/80. Ini berapa ya harganya? Untuk bannya itu 350, nggak nyampe lah ya, 320-an lah. 320 ya? 320. Oke. Berarti area Depan ya udah kayaknya sih. itu aja ya? Gitu aja. Berarti kita geser ke dari samping sini mungkin ya Mas? Oh iya boleh. Gitu. Nah, Mas Matias kan kayaknya cukup lama lah di pervarioan gitu ya. Nah sebenarnya yang namanya logo gitu Mas, ada ininya nggak sih kayak itu logo kliknya? Oh emblem gini ya? Logo klik ya. Di situ kayak mesti harus pakai klik atau vario atau apa nggak sih Mas? Sebenarnya nggak juga sih, cuman karena emang ngambil konsepnya agak ke arah Thailand sedikit. Oke. Jadi pakai emblem ini. Jadi pakai emblem itu ya. Oke. Kalau misalnya emblem ya walaupun mungkin sepele lah, itu kena berapa biasanya? Emblem klik ini sekitar 150.000. 150 sepasang ya? kanan kiri. Ya, kanan kiri teman-teman. Jalu juga kayaknya udah ganti lah ya Mas ya. Jalu ini footstep. Ya footstep maksud gue. Footstep ini pakai Tepak 6. Tepak 6 ya? Tepak 6. Iya. Sorry kok Jalu sih. Kalau Jalu justru Jalu tadi ini udah sempat disebut belum ya? Belum bener. Nah ini teman-teman hampir ke skip juga. Jalu aduh agak gelap ya. Sorry ya guys. Jalu ini itu pakai hang sih. Pakai hang ya? Hang itu sekitar 150.000 lah. 150 ya? Oke. Nah ini teman-teman jadi footstep. Ini pakai Tepak 6. Tepak 6 ya? Oke. Itu kena berapa Mas? Ini kalau nggak salah 170 lah. 170 hampir ya? 200 sih. Oke, 170 teman-teman. Dan lanjut lagi ke area knalpot mungkin yang kelihatan dulu kali ya Mas. Knalpot boleh. Knalpot itu ini sebenarnya standar dibobok. Iya. Terus ganti leheran lah, kayak anak-anak Facebook sekarang lah. Iya. Ini bobokan dari WRC. WRC, tapi ini ditambahin emblem lagi dari Cow. Oh. Sebenarnya tambahan doang sih, bukan originalnya. Bukan originalnya ya. Ini emblemnya itu juga murah sih, nggak nyampe 100.000. Nggak sampai 100.000. Nggak sampai 100.000. Oke, teman-teman. Nah, terus ke radiator pasti radiator udah itu pakai motoan. Motoan tuh kan. Jadi kebutuhan mesin juga sih, soalnya butuh radiator yang volumenya agak banyak lah. Oh, berarti area mesin kena juga nih Mas ya? Gitu. Nah, oke. Sebelum kita loncat ke situ, untuk tadi knalpot kena budget berapa Mas nanti ya? Bobok sama ganti leheran itu sekitar 500.000 lah. Sekitar 500.000 ya. Nah, Mas Matias berarti kalau balik lagi ke area radiator tadi, speknya apa tadi Mas? Sorry, agak. Kalau buat mesin sekarang ukuran pistonnya itu 60,5. Oh oke. Mesin ukuran pistonnya 60,5. 60,5. Langkah 64. Klep 3025. Oke. Sama porting polish, cam segala macam udah. Kebutuhan aja sih, kebutuhan. Makanya radiator butuh agak lumayan lah.
air radiator. Iya, supaya pendinginannya lebih oke Iya, ya. betul. Gitu Lebih ya. optimal lah. Lebih optimal. Untuk budget radiator berapa tadi, Mas? Radiator itu barunya sekitar 1 juta. 1 juta ya, kurang lebih ya. Oke. Sebenarnya di perintilan-perintilan disebut dari tadi lumayan ya kalau kumpul-kumpulin. Itu selalu lah ya pasti. Nah, kalau permesinan nih Mas, permesinan berarti budget keluar berapa dengan spek yang tadi Mas Matias sebut? Dari awal apa sekarang nih? Dari awal deh kayaknya mungkin oke. Waduh, kalau dari awal Estimasi bangun kasar lah. mesin itu sampai jadi sekarang 2 digit lah adalah. 2 digit ada. Iya. Gokil. Nah, kalau misalnya top speed berarti saat ini sampai maksimal berapa nih? Sih. Ini udah kayaknya lagi in banget tuh di IG kalau udah permesinan yang komen-komen top speed berapa top speed. Top speed nggak tahu sih Mas, tapi kalau Kurang lebih lah mungkin kurang kalau lebih 140 ya nyampe 140 ya? sih, tapi sejauh 140 itu saya nggak berani bawanya lah. Oh iya sih. Nah. Dan Hager pasti ganti ya Oh Mas iya ya? pakai ganti itu dari 2000. Ini Hager lumayan lama sih, udah lumayan lama dari 2018. 2018 ya. Itu Masih zaman harga berapa tuh Mas? Berarti? masih zaman harga hampir 400, Oh, masih. 370-an kalau nggak salah. Oke, berarti malah lebih mahal ya? Iya dulu. Iya, terakhir kemarin soalnya jujur ya teman-teman pada tau lah, gue lagi bangun Project Vario juga, itu Hager kayaknya kemarin gue beli sekitar 320-an. Iya, udah turun sekarang. Gitu, oke. Dan apa namanya, dari Hager juga pastinya di area itu ya, shock ya Mas ya? Shock breaker tipenya Mas? YSS GOG yang old. YSS GOG yang old ya. Oke, dan harga saat itu Mas, pas ngangkat? Dapat di harga 1,3. 1,3 ya. Kalau dari sebelah kiri Mas Matias, jujur teman-teman, gue nggak bisa ke situ karena udah agak gelap. Udah juga. gelap, iya. Percuma juga gue ke situ. Apalagi nih Mas Matias? Mungkin ya pakai baut-baut aja sih, ditambah-tambah pemanis baut. Oh iya, perbautan stainless. pasti ya. Perbautan lah. Budget keluar berapa Mas total baut? Ini sih masih bisa dibilang 80% sih baut stainless. Yang kelihatan doang sih paling ya. Fokusnya ya. Mungkin baut depan, as roda belakang, filter segala macem itu hampir bisa dibilang ya 1 jutaan lah. 1 ya, kurang lebih ya. Untuk baut. Oke. Dan yang kelihatan juga area jok. Area jok pasti kayaknya harusnya udah ganti ya? Oh iya. Mas, ya? Pasti udah ganti juga teman-teman. Dan papas nggak sih Mas? Sebenarnya ini papas. Papas ya? Kemarin itu udah ganti busa juga baru, terus dibentuk ulang jadi kayak gini. Oke. Pakai kulitnya ini kemarin MBTEK. MBTEK ya? MBTEK. Berarti lanjut lagi dari situ Mas Matias? Mungkin bagian CVT sih paling ya. Oh CVT ya? Oh iya kirian ya? Kirian. Kirian, oke. Kirian berarti apa aja nih Mas? Kirian itu puli depannya ya bubutan lah. Bubutan Menyesuaikan spek mesin. Iya. Untuk kampas belakang, bagian belakang itu full ultra speed. Full ultra speed ya? Oke. Roller Mas? Roller, wah kurang tahu deh kalau roller. Oke. Kemarin ngacak pakainya. Oke. Puli Mas? Puli standar lah 13.8. 13.8 ya. Oke. Jadi ya pokoknya itu di adjustment disesuaikan Sesuaikan dengan mesin lah. sesuai dengan mesin. Kebutuhan ya. juga. Iya. Selain itu, Mas Matias, di kirian masih? Kirian, ya itu paling aja sih kayak cover CVT ganti juga nggak sih? cover nggak? Enggak ya, Pakai justru ini masih. tapi diganti pakai punya Vario 150 yang new. Jadi nggak ada selaannya dia. Oh iya. Kelihatan lebih simpel aja lah. Ya lebih seamless lah ya. Jadi kayak nggak ada selaan gitu. Dan cover kena berapa tuh Mas saat itu? Cover ini sebenarnya dapat tukeran dari temen sih. Oke. Jadi temennya ada yang pakai LED new, Let new, minta pakai selaan, Iya. jadi ditukar aja gitu. tukar aja ya. PNP kok. PNP. Teman-teman. Nah, berarti kayaknya itu aja ya berarti ya, Mas Matias ya. Itu aja sih. Ini kita pesawat lewat lagi. Oke. Jadi teman-teman ini anyway kita memang pasti nanti ada konten berkelanjutan nih bareng Mas Matias karena kita ya ini sebenarnya kayak pemanis aja lah ya kita nge-review motornya Mas Matias. Sebenarnya nanti kita mau bahas lebih deep nih soal D2K-nya nih ya. Betul. Mas Matias karena jujur gua saat ini lagi menitipkan
Vario gue digarap sama Mas Matias dan kawan-kawan nih. Gitu. Di dalam ada Mas Aco ya dan Mas Hendika. Yang di Propermatic ya udah sepuh-sepuh lah mereka gitu. Gitu. Oke, jadi intinya itulah teman-teman lah. Jadi nanti tunggu konten kita selanjutnya bareng Mas Matias dan nanti juga ada beberapa temen yang ya ntar varionya matching lah ya. Kita jadi dari istilahnya apa ya? Pokoknya superstarnya D2K lah. Ada banyak nanti. Ada banyak, oke. Jadi stay tune aja teman-teman, jangan lupa subscribe pastinya, like. Dan oh ya, anyway, Instagramnya Mas Matias? Untuk pribadi itu Matias Almeida, untuk bengkel D2K itu D2K Garage. Ya, jadi langsung aja at Instagram, follow Instagramnya Mas Matias. Kalau ada yang mau DM lebih lanjut ya Mas ya, Boleh. konsultasi gitu, jangan sungkan-sungkan. Nanti konten berikutnya kita ngonten di cahaya yang lebih terang pasti. Harus. Thank you banget Mas Matias ya. Sampai ketemu ya teman-teman. Siap. Oke, teman-teman pesan gue masih tetap sama, stay healthy, stay safe, and bye-bye. Thank you Bang.